Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur pagi ini kami boleh punya kesempatan untuk datang dan beribadah kepada Engkau. Bersyukur Tuhan untuk teman-teman yang sudah berjeripaya mempersiapkan dan bersama dengan kami untuk menyembah Engkau. Berkati mereka semuanya Tuhan. Dan terlebih juga kami rindu, kami belajar firman-Mu. Roh Kudus bicara buat kami, terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami mengerti. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini, Tuhan Kau layakkan, sucikan supaya boleh menjadi berkat dan menyampaikan yang benar dan yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, silakan duduk. Ya, izinkan saya nyapa kakak saya, Pak Tonigo. Silakan go. Ya. Mata saya nggak terlalu jelas, jadi saya tadi tanya Pak Rudi. Pak Rudi, yang di pojokan itu siapa itu? Kayaknya Pak Tony ya. Iya benar ya. Terima kasih Pak Tejo, saya boleh diberi kesempatan melayani. Lama sekali saya nggak pernah ke sini ya. Dan saya senang sekali, rasanya kayak di salah satu ruangan pertemuan daripada Nusa Dua kayaknya. Saking bagusnya ya. Oke teman-teman, saya punya waktu 45 menit. Dan dikasih bonus 1 menit, tapi saya akan selesaikan. Oh, di belakang ada yang pesta kayaknya. Bisa dibantu PowerPoint saya agak bingung ini. Tema saya bisa dibantu siapa? Yang multimedia. Diarahkan kemana nih Pak Tejo? Sorry, saya... Belum keluar ya. Oke, salam kenal deh biar nama saya Effendi, saya orang Bali sekarang ya. Dan senang juga ketemu beberapa teman. Oke, udah keluar. Teman-teman, bulan Desember ini kita bahas ini, hidup dengan kesiagaan. Diambil dari Lukas 12 ayat 37. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka. Saudara-saudara, Lukas 12 ayat 37 ini adalah gambaran suatu perumpamaan. Perumpamaan. Kalau kita belajar ilmu penafsiran, suatu perumpamaan itu jangan ditafsirkan sepotong-sepotong. Karena engkau dan saya bisa salah. Contoh, bisa dibantu ya PowerPoint ayat Alkitab ya. Ngambil dari Lukas 16 ayat 8. Saya ingin menunjukkan aja karena waktu saya di sini dikasih cukup banyak 45 menit, jadi saya ingin supaya teman-teman lebih baik dan ada teman saya yang suka belajar di sini dulu suka telepon diskusi sama saya dan itu orang pinter juga, saya nggak sebut nama. Oke. Perhatikan baik-baik. Lukas 16 ayat 8. Lalu tuang itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak. Jadi saudara-saudara, kalau kita ngambil ayat ini, kita akan merasa, oh kalau gitu Alkitab mengajar kita untuk melakukan hal yang tidak jujur. Itu berbahaya. Loh, yang ngomong Alkitab loh Pak, kita diajari loh. Tuang itu Tuhan. Misalnya di bendahara yang tidak jujur itu, wow berarti saudara-saudara, enggak. Pesan utama dari perumpamaan ini adalah bendahara yang tidak jujur itu saja menggunakan cara tidak jujur untuk memikirkan masa depannya. Kenapa kita anak Tuhan, anak yang sudah ditebus, kenapa kita tidak melakukan hal yang benar untuk masa depan kita? Itu loh cara berpikirnya. Jadi hati-hati kalau menafsirkan atau mengkhotbahkan tentang suatu perumpamaan, harus mendapatkan pesannya terlebih dahulu. Oke, kembali ke PowerPoint saya, terima kasih. Jadi teman-teman, ada 3 hal yang ingin saya bahas di sini adalah tugas hamba-hamba, waktu tuang kembali, dan upah untuk hamba-hamba. Saudara-saudara, saya agak sedikit hati-hati di dalam menyampaikan khotbah ini dan saya sampaikan sebelumnya
minta maaf kalau ada yang pernah khotbah dengan saya yang berbeda sudut pandangnya. Dan saya punya alasan ya. Contoh misalnya, kita ngambil Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dan itu juga diulangi lagi di Matius 24 ayat 44 dan Matius 25 ayat 13. Kemudian ada yang khotbah berkata, nanti Yesus akan datang kedua kali, kita harus siap-siap menyambutnya. Menurut saya, kedatangan Yesus yang kedua kali, kita bukan siap-siap menyambutnya, tapi kita bersama dengan Dia. Saya akan tunjukkan ayatnya. Kemudian banyak hal nanti saya akan jelaskan. Semoga Bapak Ibu dengan tema ini Bapak Ibu itu pada saat menyambut kedatangan Yesus atau Yesus akan datang, kita ini bukan lagi takut. Ada yang datang kepada saya dan berkata, Pak, saya kok dengan khotbah Yesus datang, saya kok malah takut ya karena saya nggak siap, nggak gitu. Nanti saya nggak ketinggalan kereta, nanti apalagi ngambil dari Matius 25. Saya itu belum sempat Pak mempergunakan talenta saya. Berarti saya nanti langsung masuk neraka. Loh Pak, kalau gitu keselamatan karena kasih karunia. Kan bingung sendiri dia. Nah, izinkan saya, waktu saya 45 menit ini tinggal 40 menit untuk ngajar Bapak Ibu atau sharing dengan Bapak Ibu. Dan saya berharap setelah ibadah ini Bapak Ibu pulang dengan sukacita karena kita siap menyambut Yesus. Bukan dengan ketakutan lagi, bukan dengan kekeliruan. Siap? Oke. Sorry ya, saya belajar. Oke, yang pertama, tadi kita bicara tanggung jawab. Sorry. Pak, kalau rusak masuk rekening saya Pak, enggak apa-apa. Enggak kok, enggak rusak, ini tahan uji kok. Oke, sip ya. Tugas dan tanggung jawab orang percaya. Pertama, saya ngambil dari 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini. Dasar ini atau apa? Kalau kita baca ayat sebelumnya Yesus ya. Dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Pekerjaan akan nampak. Karena hari Tuhan, saya kasih tanda petik di sini, hari Tuhan akan menyatakan sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jadi suatu ketika hari Tuhan, bicara apa? Kedatangan Tuhan Yesus. 1 Tesalonika 5 ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Artinya tidak ada yang tahu kapan harinya Tuhan. Tapi ini kalau bicara adalah kedatangan Yesus. Setuju dulu ya, terima itu dulu. Artinya suatu kelak, pekerjaan kita itu semua akan diuji. Pekerjaan, ayat ini bicara pekerjaan. Kalau kita di sini bicara pelayanan, bicara apa yang kita lakukan di dunia bisa masuk. Oke? Nah, next. Ayat 14, 1, 2, 3. Jika pekerjaan dibangun seseorang tanpa uji, ia akan mendapat upah. Ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, berarti tidak memenuhi syarat kualitasnya atau tidak bagus, ia akan menderita kerugian. 1, 2, 3. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi ini jelas menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita, di dalam iman percaya kita, di dalam pelayanan kita, kasih karunia Kristus itulah satu-satunya yang membuat kita diselamatkan. Bukan pekerjaan kita. Efesus jelas itu bicara, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi bukan karena engkau melakukan 1, 2, 5 talenta itu. Klop enggak? Doakan saya supaya suara saya bisa cukup ya. Saya kena ayat-ayat ini emosi saya agak naik. Karena banyak yang keliru khotbah dan jemaat datang ke saya itu banyak di Bali. Pak, kok bingung saya Pak, kok bingung. Saudara-saudara, Alkitab berkata kalau engkau menyesatkan orang, kalungi cemplungan ke laut. Jadi jemaat itu ketakutan. Ada yang pendeta datang ke saya, Pak kalau gitu Pak, bagaimana memotivasi jemaat kalau nggak pakai 1, 2, 5 talenta. Pak, jangan menggunakan khotbah yang salah untuk nakut-nakuti jemaat. Pakai 1 Korintus 3 kan enak tuh. Betul enggak? Oke.
pelan-pelan ya, nanti tambah lama tambah panas pasti. Percaya sama saya. Jadi tetap kita klop enggak sama Efesus 2, kita diselamatkan karena kasih karunia. Bukan pekerjaanmu, jangan ada seorang pun menyombongkan diri atau memegahkan diri. Betul enggak? Cocok kan? Iya, klop. Upah itu mahkota, nanti kita bahas. Jadi Bapak Ibu, tugas kita itu semua akan ada pertanggungjawaban. Oke? Kapan itu terjadi? Saya akan bahas sekarang. Waktu kedatangan Yesus kembali. Bapak Ibu bedakah antara rapture dan second coming? Rapture itu di sini. Saya cukup gede ya, kelihatan ya? Rapture itu di sini. Second coming itu di sini. Jadi kalau ada yang berkata, Pak, ini berbicara apa? Ini masa gereja. Sekarang ini masa kasih karunia. Ini bicara nanti setelah masa tribulasi, masa kalau orang dunia pakai istilah kiamat. Itu loh yang ada namanya 666 katanya orang. Itu loh Pak, nanti akan terjadi bencana yang luar biasa. Iya, itu di sini. Oke, yang penting Bapak Ibu PowerPoint ini Bapak Ibu perhatikan ini dulu aja, rapture. Kelihatan ya di belakang? Pak Jong, kelihatan Pak Jong? Kelihatan, oke. Ini kelihatan enggak? Kelihatan ya? Oke. Perhatikan rapture. Apakah rapture itu? Rapture itu pengangkatan. Gereja ini bukan gedungnya, bukan gereja ini diangkat, enggak. Bicara jemaat. Oke? Ayatnya mana? Pertama kita bicara kedatangan Yesus di angkasa, rapture. Oke, ini bukan kedatangan Yesus yang pertama, bukan ya. Yesus kedatangan pertama itu Natal ya. Ini bicara kedatangan Yesus di angkasa, rapture. Ayatnya mana? Sama-sama kita baca yuk. Ini seringkali didengar di khotbah di mana? Adiasa. Betul enggak? Loh, kalian tuh sering ke Adiasa enggak sih? Saya enggak promosi loh. Saya enggak tahu bayarnya parkirnya berapa sekarang. 10.000 ya? 10.000 bisa makan soto, rawon. Kalau pulang orang bilang terima kasih. Kamu betul enggak? Guyonannya orang nakal itu. Oke. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, 1, 2, 3. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus Yesus, dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kemudian ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, 1, 2, 3 akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka dia Pak, yang tadi dibangkitkan. Dalam awan menyongsong Tuhan di mana? Di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan, Bapak Ibu perhatikan kalimat, selama-lamanya berarti bukan insidental kan? Terus menerus, setuju enggak sampai sini? Bersama dengan Tuhan, bersama-sama. Jadi begitu kita selesai diangkat, misalnya saya mati sudah, Yesus datang, Pak Tejo masih hidup, saya bangkit dulu. Pak Tejo juga nanti bareng diangkat. Habis gitu kita tinggal bersama-sama dengan Yesus selama, berarti nggak putus lagi kan, betul nggak? Nggak pisah lagi, setuju nggak kalimat ini? Oke. Apa catatan buat kita? Artinya Bapak Ibu dan saya ada batas waktu. Dalam hidup kita, dalam pelayanan kita itu ada batas waktu. Batasnya satu, saat kematian kita. Ada yang tahu nggak saat kematian kita? Kita taunya kita pasti mati. Cuma kapan matinya, gak ada yang tahu. Jadi kalau kita gak tahu kapan kita mati, kita harus siaga. Siap-siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Setuju enggak? Menyambut Tuhan, kita gak tahu loh. Menyambutnya dalam posisi kita udah mati, Tuhan datang, atau kita masih hidup. Betul enggak? Jadi kita memberi yang terbaik buat Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Itu loh konteksnya, bukan takut. Yang kedua, jangan-jangan saya khotbah ini belum selesai, Yesus sudah datang. Yang tadi malam bela-belani kesini latihan persiapan, tadi pagi-pagi datang, itu
Waduh, Yesus datang. Hambaku yang setia. Kan gitu kan. Yang tadi malam belani pacaran, gak mau kumpul, males. Pasti ketakutan dia mungkin. Kita nggak tahu kapan Yesus. Jadi kita siaga bukan takut. Yesus akan datang menghukum kita, enggak. Kita menyambut dia. Raja yang datang. Saya mau tanya, siapa di sini yang udah menikah? Oke. Pada saat engkau menyambut pengantinmu, engkau takut lari atau mendekat? Biasanya kan pengantin kan kalau tradisi Chinese, orang Chinese kan gitu, bokong dengan bokong, tuk dulu, betul enggak? Ya, ada tradisi gitu ya? Atau, pengantinnya datang lari dulu. Enggak dong. Kalau kita takut itu lari, betul enggak? Kita justru menyambut. Nah itu loh. Oke. Jadi kita siap-siap hidup di dalam kesiagaan, dengan kesiagaan. Bukan karena kita ini takut. Nanti ketinggalan kereta ada yang khotbah. Kalau engkau gak siap-siap nanti Yesus datang engkau ketinggalan. Engkau tidak menjaga kekudusan, engkau akan dihukum. Loh, sebentar. Saya tidak mengajak kita untuk rusak-rusakan, melakukan dosa terus-terusan. Enggak. Tapi ojo pakai khotbah itu untuk nakut-nakutin jemaat gitu loh. Salah. Saya nggak ngajak sesat loh ya. Saya ngajak kita untuk dewasa. Amin. Iya. Jadi ada batas waktu. Orang percaya tidak masuk ke dalam masa tribulasi. Masa tribulasi itu yang mana sih? Ini loh Pak. Jadi kita ini kan diangkat. Setuju ya? Yang mati, Effendi yang sudah mati, Pak Tejo yang masih hidup diangkat rame-rame ke atas. Yang masih ketinggalan di sini siapa di dunia ini? Orang nggak percaya. Karena orang percaya sudah diangkat. Betul nggak? Yang hidup dan mati pun diangkat. Setuju? Berarti yang masuk ke masa tribulasi itu masa siksaan, masa sengsara ini siapa? Orang yang tidak percaya. Jadi Bapak Ibu jangan takut, Pak, angka 66 Pak, nanti bencana alam, gak usah takut, kita sudah diangkat. Ini pakai untuk penginjilan, bagus. Dan aku nakutin enggak, ini menjelaskan, kamu percaya gak apa-apa, agama lain menggunakan istilah ini kiamat. Nanti ada namanya bencana seluruh dunia kayak gitu apa? Ada. Sekarang kita balik dulu pelan-pelan. Filmnya masih banyak. Orang percaya tidak masuk ke dalam masa tribulasi. Setuju ya tadi gambarnya ya? Ayatnya mana? Pak Effendi ngarang? Enggak, saya enggak ngarang. Saya cuma belajar aja. 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Kata murka itu kalau kita bicara eskatologi dan kita samakan dengan hukum penafsiran hermeneutik, tulisan di Tesalonika itu tulisannya suratnya Paulus. Kita bandingkan dengan tulisan Paulus segala macam, murka itu bicara apa? Hari penghakiman. Oke? Hari di mana terjadi Tuhan menghukum dunia, masa siksaan, masa apa. Oke, ada beberapa makna. Tetapi dalam konteks ini, apa? Coba kita lihat paling dekat. 1 Tesalonika 5 ayat 9, sama-sama kita baca yuk. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, sama enggak? Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 10, yang sudah mati untuk kita, ya Pak Yesus, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur yang keras, kita hidup bersama-sama dengan dia. Cocok enggak sama itu? Nanti orang diangkat bersama-sama. Jadi engkau siap gak siap, tetap hidup bersama dengan Tuhan. Bukan ngajak kita rusak-rusak, enggak. Ini adalah bicara kasih karunia, jaminan dari Tuhan. Konteksnya itu. Jelas? Iya, saya nggak sesat loh ya, saya ngajar yang benar loh ya. Supaya kita hidup bersama-sama dengan dia. Entah kamu berjaga-jaga enggak, itulah kasih karunia. Cuma kalau saya siap, saya dapat mahkota. Kalau engkau nggak siap, seperti keluar dari dalam api. Nggak tahu bentuknya apa, saya mau tanya, kalau babi gosong mau dimakan enggak? Siapa di sini mau pergi pesta dihias kayak zaman dulu itu apa?
yang Sinterklas itu ada hitam semua itu, yang gini, ketok untune tok putih. Betul enggak? Lah itu loh, yang ngomong Alkitab loh ya. Oke, Wahyu 3 ayat 10, 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas. Untuk mencobai mereka diam di, bicara apa? Tribulasi, kita udah di atas. Atas seluruh dunia, bukan hanya Ukraina, bukan bicara banjir di Sumatera, enggak. Seluruh dunia. Jadi kalau kita ngerti ini, wow, kita ini pasti selamat. Yesus datang, kita bukan takut, justru kita menyambut. Namanya kita tahu dia pasti datang, dia tidak menghukum kita, kita malah senang, betul enggak? Ingin memberi yang terbaik. Nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya hari ini saya percaya, tanggal berapa hari ini? 21 Desember. Dapat berita. Nggak usah Pak Prabowo, Pak Purbaya aja dah. Tahu Pak Purbaya? Menteri Keuangan yang lagi viral itu. Datang, berkenan untuk datang ke Rock Nagorjo sini. Kira-kira penyambutannya biasa atau beda? Wah, saya percaya semua ibu-ibu balapan ke salon. Rambutnya nggak tahu tingginya seberapa. Bapak-bapak pasti mandi, cuci muka pakai sabun yang bersih semua. Bunga di mana-mana, betul enggak? Itu baru pejabat Menteri Keuangan. Nah ini raja di atas segala raja. Bisa enggak maksud saya? Nah itu loh. Setuju ya? Ya, jadi orang percaya tidak masuk ke masa. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Pak, nanti ada 666, nanti chipset. Bapak Ibu, daripada Bapak Ibu pulang takut, nanti boleh. Saya duduk meja depan. Kredit card, ATM, kasih PIN-nya semua. Dan kalau tidak ada saldo kurang dari 1 juta, jangan kasih saya. Yang saldonya gede, taruh. Nanti kasih saya semua. Supaya kalian nggak bawa chip pulang. Nanti duitnya tak ambil semua. Ngapain takut? Oke? Nggak ngerti ya? Terus ada yang bilang, chip pak. Jangan takut, kita itu potato chip saja kita makan kok. Fish and chip aja kita makan kok, ngapain takut? Lele. Oke, jadi orang Kristen yang berani lah. Oke, sekarang perhatikan berikutnya. Posisi second coming dan masa tribulasi. Ini sudah selesai ya, waktu saya nggak banyak soalnya. Amin. Kita sudah di mana? Tes saja. Sudah bersama dengan Tuhan, betul ya? Oke? Jelas ya? Oke. Kita belajar ini sekarang. Kedua, bicara. Kedatangan Yesus yang kedua kali, second coming. Ah, ini loh yang kita bahas. Sebelum second coming, kita bahas dulu, tadi saya katakan, bahas mengenai sebelum second coming, posisi kita di sini. Oke? Kita bahas ini ya. Apa yang terjadi di sini? Sebelum kedatangan Yesus, masa siksaan, masa kesukaran atau masa tribulasi. 1, 2, 3. Sebab pada waktu itu akan terjadi sisaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi. Betul enggak? Sejak awal dunia. Wah, sejak awal dunia itu kapan? Zamannya Adam. Belum pernah terjadi siksaan seberat itu. Jadi kalau air banyak Nuh itu masih kalah. Nangkap nggak sampai sini? Sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi lah. Ya kan gitu kan. Ngeri enggak? Ngeri. Tapi kita sudah selamat. Pak Tejo dan Effendi sudah naik ke atas. Kalian mau naik ke atas percaya sama Yesus. Ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Saking siksaannya berat kayak gitu. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Jadi waktu itu pun masih ada orang yang terima Yesus. Ya, saya nggak bahas itu karena waktu nggak nuntut. Kita sudah di atas. Oke. Saudara-saudara, bicara apa ini? Oke, ini bicara ini dulu. Sorry. Maaf, saya bukan punya saya, jadi saya masih bingung make ya. Oke,
Kemudian kita bahas. Segera sesudah masa siksaan itu, tadi kita sudah bahas sebelum, ini sesudah ya. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak percaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini sudah terjadi enggak? Belum. Kita sudah diangkat. Ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Kondisi bangsa itu meratap atau sukacita? Meratap. Kalau Bapak Ibu masuk ke sini, Bapak Ibu juga meratap. Tapi saya orang percaya, saya Pak Tejo sudah diangkat. Itu bukan urusan kita, ada arti kita nggak menderita. Nangkep sampai sini. Justru kenapa kita jadi orang percaya sama Tuhan? Karena kasih karunia. Gitu loh, kita diselamatkan. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu kalau kita melihat ayat ini, kita akan melihat, ternyata Yesus tuh nanti datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu kalau kita melihat ayat ini, waktu Tuhan sebenarnya sudah dekat atau masih jauh? Saya nggak tahu, tapi secara teknologi sudah memungkinkan. Secara teknologi sudah memungkinkan. Kita bisa lihat sepak bola, betul enggak? Di London sana, kita bisa lihat kejuaraan UFC, saya suka UFC, lihat One Championship. Ada, saya bisa lihat dengan waktu yang sama. Pada saat Taiwan Chang tendang kakinya dalam patah, saya bisa, wah jatuh patah dia kakinya. Waktu yang sama, paling sekian 0, sekian detik. Secara teknologi sudah memungkinkan enggak? Sudah, jangan lupa, ini peristiwa 2000 tahun yang lalu ditulis. Buat kita yang mungkin hidup di zaman tahun 70-an, ini enggak mungkin. Betul enggak? Wong kita zaman tahun 80, saya enggak tahu umur saya sekarang mau 60. Kalau di sekolah dulu itu zaman SD, Muhammad Ali main. Betul enggak? Bawa TV sekolah. Hitam putih, tinju gitu. Sekarang nggak usah, langsung buka, jelek, selesai. Semua orang bisa posting, betul nggak? Dulu kan nggak bisa. Secara teknologi sudah bisa. Waktunya memungkinkan, cuma ya kembali lagi nggak ada yang tahu. Bapak Ibu hati-hati kalau khotbah Matius 25-24. Matius 25 ayat 1, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis bla 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 bla. Pada waktu itu bicara apa? Setelah masa tribulasi. Orang percaya, kita yang hidup di zaman sekarang ini sudah rapture. Jadi kalau kita bicara 5 gadis bijak, 5 gadis yang bodoh, bicara kambing domba, bicara 1, 2, 5 talenta. Menurut saya dalam konteks penafsiran tidak bicara untuk kita. Itu bicara orang-orang yang masuk masa tribulasi. Kenapa? Bisa disiapkan satu ayat. Matius 25 ayat 30. Kalau siap tampilin langsung. Matius 25 ayat 30. Ini bicara apa? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini bicara apa? Hamba yang tidak menggunakan talentanya, 1 talenta. Betul enggak? Bapak Ibu setuju enggak bahwa di sana terdapat tempat yang paling gelap? Bicara apa? Halo? Bicara apa? Kurang jelas. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Bicara apa? Neraka enggak? Bapak Ibu kalau enggak setuju, saya kuatkan lagi satu ayat. Buka Lukas 13. Ayatnya ke-28. Itu bicara penafsiran, cara kita bicara mempertahankan argumen kita begitu. 1, 2, 3. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sama enggak? Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri akan dicampakkan keluar. Jadi kalau orang percaya Abraham, Ishak, Yakub itu di kerajaan Allah, yang lain itu dilempar ke luar. Bicara apa? Kalau kita bicara kerajaan Allah, lawannya adalah neraka. Sampai sini bisa terima argumen saya. Masih kurang ya enggak apa-apa, saya enggak tahu lagi mau ngomong kayak apa. Saya enggak punya banyak waktu.
PowerPoint silakan tolong dibantu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bahas Alkitab, kita harus lihat konteksnya itu apa. Banyak yang khotbah, engkau gadis yang bijak. 1, 2, 5 talenta. Kalau 30 Matius 25 ayat 30, yang tidak gunakan 1 talenta itu dicampakkan ke neraka. Berarti keselamatan tergantung apa? Engkau gunakan talenta atau enggak? Di mana kasih karunia? Itu loh Bapak Ibu. Jadi janganlah nakut-nakuti jemaat. Di tempat lain di sini saya percaya enggak ada. Ya. Jemaat itu kasihan Pak, datang ke saya itu bingung Pak. Pendetanya tajak ngomong. Dia bilang apa? Pak, kalau gitu kita pakai apa Pak untuk motivasi jemaat? Saya bilang, Pak, Bapak memotivasi jemaat itu dengan ayat yang benar. Jangan pakai perikop yang salah. Kecuali Bapak enggak ngerti. Kalau enggak ngerti, ayo, saya juga pernah keliru khotbah. Tapi minta ampun sama Tuhan, ke depan saya belajar lebih baik. Tapi ada punya ngotot. Saya bilang, Pak, Bapak khotbah 1, 2, 5 talenta itu bicara kepada gereja. Kemudian jemaat diberitahu, engkau tidak melakukan 1 talenta. Piye, masuk neraka berarti. Ya janganlah Pak. Oh tapi kan enggak bicara itu, karepmu. Karepmu. Lihat orang daplok kan biarlah itu. Urusannya dia sendiri, tanggung jawab sama Tuhan. Jelas ya? Ya, setelah dengar ini Bapak Ibu pulang dengan damai sejahtera. Jangan takut-takuti, juga jangan nakut-nakuti orang lain. Ya, amin. Iya dong. Saya ini ngotot loh ngomong, padahal masih baru sembuh saya ini. Ya, saya kangen sama Pak Tejo dan teman-teman di sini. Saya ketemu teman saya zaman kuliah itu, Kak Roy itu. Oke, next ya. Kita coba bahas ini. Oke. Ini kedatangan Yesus yang kedua, sorry. Ini ya. Kok bisa ke sana ya? Saya keliru, sorry. Salah mencet. Oke. Kita bahas ini sekarang. Tadi kan bahas ini kan, saya bandingkan dengan Wahyu 19. Nah. Perhatikan, oh sorry. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Saya nggak akan baca semua, Bapak Ibu perhatikan sedikit aja. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan kita sekarang gampang, kata iyanya huruf besar, berarti Tuhan. Setuju ya? Oke. Yang nunggang bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperan dengan adil. Kalau Bapak Ibu mendekati Natal itu ada perikop yang sering dibahas. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Itu diulangi Yesus di Lukas 4, 18, 19. Tetapi ada pengulangan itu, ada yang tidak diulang secara total. Yaitu tahun penghakiman Tuhan. Di Lukas 4 ayat 18-19 hanya tahun rahmat Tuhan. Bicara tahun pembalasan Tuhan, kapan? Ya ini. Karena Nabi itu nubuat tidak harus pas satu peristiwa yang terjadi. Bisa tek dan tek. Nangkep? Nggak nangkep nggak apa-apa. Oke? Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ayat 13 kita baca yuk. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya adalah, ingat gak Yohanes? Firman itu jadi, pada mulanya firman. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Oke, jelas ya? Ya udah jelas gini enak saya, jemaatnya pinter-pinter soalnya. 14, perhatikan baik-baik. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Bapak Ibu, semua pasukan ini bicara siapa? Apa malaikat? Kita. Saya berbukti ke ayatnya. Coba dibantu disiapkan ya, 1 Korintus 15 ayat 51, 52. Semua pasukan. 1 Korintus 15 ayat 51, 52. Tolong. Oke. Ya, gak apa-apa, satu-satu aja. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Titik 2. Kita tidak akan mati semuanya. Tapi kita semuanya akan
ubah. Cocok nggak? Effendi mati, Yesus datang diangkat. Pak Tejo masih hidup, Yesus datang. Yang mati siapa? Effendi. Betul nggak? Tapi kita semua akan diubah. 52. Dalam sekejap mata. Nah, pada waktu bunyi, nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Kita semua akan diubah 2 kali loh. Saudara-saudara, apa yang dimaksud di sini diubah? Penafsiran menunjukkan kepada kita, Effendi sama Pak Tejo itu diangkat. Ya, tadi rapture itu ya. Diangkat, kembali ke PowerPoint ya. Rapture diubah. Tubuh kita itu diubah dalam sekejap. Kalau kita baca di 1 Korintus 15 itu jelas, yang binasa tidak bisa lagi dapat tempat, yang tidak di surga, apa, yang tidak kekal, tidak oke dibahas di situ. Apa yang kita belajar di sini? Tubuh kita ini diubah sekejap. Karena apa? Kita ini diubah sekejap karena kita itu bakal bersama dengan Tuhan Yesus. Setuju enggak? Tesalonika berkata apa? Hidup bersama-sama dengan Dia. Setuju? Tadi kan jelas ya. Yesus itu kudus enggak? Bagaimana kita enggak kudus bisa hidup bersama dengan Dia? Kita harus diubah dalam sekejap supaya kita mendapat tubuh yang kudus, dalam kutip ya. Sebenarnya bukan tubuh, tapi penafsiran tidak bisa menjelaskan lebih jelas. Gambarannya kurang lebih gini. Ingat enggak Bapak Ibu pada saat Yesus bangkit? Yesus bangkit setelah disalib, mati dan bangkit. Tubuhnya tubuh kemuliaan. Oke? Bisa makan enggak? Bisa ngomong enggak sama murid-muridnya? Itu loh kita. Jadi kita itu perlu kumpul sama Tuhan, Yesus kumpul dengan tubuh yang sudah bagus. Itu kalau dalam teologi pengudusan, doktrin pengudusan itu disebut final pengudusan terakhir. Final. Jadi sekarang saya sama Bapak Ibu ya tetap masih bisa berdosa. Nanti kita setelah mati, setelah itu diangkat, baru kita ketemu Tuhan, kita kudus. Bapak Ibu, pasukan itu siapa? Oke, kita kembali. Buka Wahyu 20 ayat 6. 1, 2, 3. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama itu bukan bicara kebangkitan yang pertama kali. Ini adalah secara teologi menunjukkan kebangkitan orang percaya. Oke? Ya. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah. 1, 2, dan Kristus. 1, 2, 3. Akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Jelas enggak? Kita nanti akan datang. Jadi Bapak Ibu kalau kita bicara, terima kasih ya, kembali ke PowerPoint. Ya, ini saya nggak akan bahas ya. Oke, saya langsung ke sini. Bapak Ibu perhatikan ini. Sebelum saya bahas Pak. Jadi kita ini nanti akan datang bersama dengan Tuhan. Jadi kalau ada yang berkata, Pak, kita itu nanti menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Berarti dia di sini dong. Betul enggak? Berarti dia bukan orang percaya dong. Orang percaya sudah diangkat kok. Kalau kita menyambut Yesus datang, itu kita di sini. Bapak Ibu, saya orang Injili. Bahkan orang berkata konservatif Injili. Jadi penafsiran saya itu akar, kalau kita, Bapak Ibu boleh cek di internet, Dallas Theology Seminary. Kami belajar banyak dari sekolah seminari itu. Dan itu Injili, diakui dunia. Oke? Ini bicara kedatangan Tuhan. Kita nyambut di sini. Kalau Bapak Ibu berkata nyambutnya di sini, sorry yo. Berarti kamu melewati masa ini, berarti kamu bukan orang percaya sebelumnya. Kalau saya enggak, kedatangan Yesus yang kedua, Effendi, Melo, jangan tanya saya kudanya kuda Arab atau kuda Sumbawa saya enggak tahu. Pak Tejo Melo, Pak Tony mungkin di belakang dia. Pak Rudi mungkin nanti jangan. Itu mungkin bareng.
Tapi nggak ada yang nyambut. Yang nyambut itu mereka yang antikris ini dibawa orang-orang percaya yang kemudian sudah berubah dari tidak percaya menjadi percaya. Tapi kita yang sejak awal sebelum rapture itu datang. Setuju enggak tadi Wahyu 20 itu? Jadi janganlah kita takut-takutin. Nomor saya masih ada, nggak percaya telepon saya, nggak apa-apa. Oke? Mantap ya? Mantap, waktu saya tinggal 9 menit. Oke? Jadi kalau Bapak Ibu ngerti ini, tenang nggak hidupmu? Tenang banget. Saya ini orang yang secure freak. Ya saya jelaskan di sini lah. Saya kalau nggak yakin Tuhan itu menjamin keselamatan saya, nggak jamin masa depan saya nggak mungkin jadi orang Kristen. Nggak mungkin percaya sama Yesus. Saya bertobat, kemudian sekolah teologi. Pertama saya pelajari gara-gara apa? Saya belajar eskatologi dan pendeta saya, maaf waktu itu ngajar saya dengan pengajaran yang dia sendiri nggak menguasai. Kemudian dia berkata, oh pendeta kok nggak ngerti. Aku harus sekolah teologi supaya ngerti. Dan kalau Bapak Ibu belajar teologi, eskatologi itu mata kuliah teologi sistematika yang terakhir. Artinya apa? Bapak Ibu harus belajar dulu 9 mata kuliah teologi sistematika baru bisa ngerti mengenai eskatologi. Itu puncaknya. Ibu harus belajar teologi Allah, teologi Alkitab, teologi Kristus, kristologi, teologi pneumatologi, bicara dosa manusia, bicara angelologi, bicara antropologi, bicara eklesiologi. 9 baru bicara ini. Justru saya kuliah gak mari-mari. Saya kepingin ngerti. Karena prinsip saya, Effendi jangan kalah sama film India. Kenapa film India? Lakone menang kari. Betul gak? Kalau kita gak yakin kita selamat, ngapain ikut Yesus? Masih ngelewati masa tribulasi. Kalau saya gak mau. Orang lain mau ikut silakan loh, saya gak mau. Kamu ikut masa tribulasi. Enggak, Alkitab berkata saya sudah diangkat kok. Dia mau ikut ya silakan loh, terserah dia lah. Oke? Oh iya, mantap ya. Nah, sekarang kita punya waktu bahas upah. Nah, saya nggak akan lama-lama karena ini gampang dibaca. Upah bagi orang percaya melakukan tugasnya. Kapan dikasih upah? Bapak Ibu kita naik ke atas ini, rapture. Ketemu Yesus. Ini kalau 2 Korintus 5 ayat 10 dan Roma 14 ayat 10 itu disebut bema. Bema itu tahta pengadilan Kristus. Tidak bicara Effendi masuk neraka, Pak Tony masuk surga. Enggak. Ini tempat orang bema itu hanya ada orang dapat mahkota. Juara 1, 2, 3. Itu aja. Oke? Silakan. Upah itu, ini kan cocok semua ya. Betul ya? Pekerjaan kita kan diuji kan? Betul? Kita diangkat. Oke? Ini turun, perkawinan domba turun. Kita menerima upah. Pekerjaan kita ada upah. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu, engkau lakukan setia menanti Tuhan ada upah. Engkau menginjili ada upah. Engkau bertahan di dalam kesulitan ada upah. Silakan dicari di internet, jangan difoto di sini, terlalu kecil. Di internet aja buka mahkota, keluar semua kok. Saudara, apa yang kita belajar di sini? Kalau kita ngerti ini, waduh, hidup kita tenang. Setuju enggak? Bukan lagi takut. Jadi kalau hari ini kita bahas, kita mempersiapkan diri kita dengan kesiagaan, bukan dengan konteks ketakutan. Bukan dengan konteks ketinggalan. Tapi kita menyambut dengan sukacita. Dan mempersiapkan diri. Karena Tuhan sudah bermurah hati, memberi kita keselamatan itu pasti. Tapi kita kan ingin kan memberi yang terbaik buat Tuhan. Setuju enggak? Bapak Ibu saya mau tanya aja. Misalnya Bapak Ibu diundang pesta lah. Ya. Bapak Ibu kira-kira mikirin kado pusing enggak? Mungkin pusing ya. Apalagi yang pesta itu orang yang punya supermarket terbesar di seluruh dunia gitu. Mau kasih apa sama dia? Dia semua punya, misalnya gitu. Tapi kan kita mikir, wow,
Gitu loh. Atau mungkin gembala Bapak Ibu lagi ulang tahun. Waduh, dijak makan yang mahal, beliau lebih bisa. Dikasih makan steak yang mahal, beliau udah makan yang 1 steak 6 juta misalnya. Gawe nopo? Tempe bacem. Yang Bapak Ibu masak sendiri, nyiapkan dengan bumbu. Pak, ini loh tempe bacem buatan keluarga saya. Bukan soal tempenya, tapi hatimu yang memberi itu. Bisa nangkap sampai sini? Menghargai Tuhan, menghargai gembala kalian, apa teman kalian, itu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari kita hidup dengan kesiagaan. Karena kita nggak tahu kapan kita mati dan kapan Yesus datang. Bukan dengan ketakutan, tapi kita siap menyambut Dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya untuk firman-Mu. Dan kami percaya semua ini kemurahan Tuhan buat hidup kami. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran. Tapi Engkau Allah yang tak terbatas, biarlah berbicara terus buat kami. Kami boleh mendengar firman, menaruh ini dalam hati kami, dan kami menghidupinya. Kami sangat percaya Tuhan mengasihi kami, Tuhan menjaga kami. Dan kami siap menyambut Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. God bless.